Aplikasi metode Monte Carlo ini banyak digunakan di berbagai bidang ya, seperti di bidang fisika, di bidang ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Nah, di sini karena kita masih dalam tahap pengenalan dari simulasi Monte Carlo, kita hanya akan berbicara penggunaan aplikasi dari Monte Carlo itu di dalam mempelajari properti dari distribusi ya. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki sembarang distribusi peluang, dan kalau diberikan suatu distribusi peluang, kita bisa mengambil sampel secara acak dari distribusi tersebut ya. Misalkan pengambilan sampel secara acak dari suatu distribusi, ini kita notasikan dengan X tilde Fx ya. Nah, simulasi Monte Carlo ini dapat kita gunakan untuk menentukan properti distribusi seperti mempelajari mean, variance, covariance, atau median, dan parameter-parameter lainnya ya. Nah, mempelajari properti distribusi baik dengan simulasi Monte Carlo ini bisa kita gunakan untuk mempelajari properti distribusi yang umum, yang dimana kita bisa turunkan secara analitik ya. Misalkan kita tahu bentuk distribusi atau persamaannya untuk normal, untuk eksponensial, untuk gamma, dan lain sebagainya ya. Nah, selain ini berguna untuk mempelajari properti distribusi yang sudah kita ketahui atau kita kenal, ini juga berguna kalau seandainya kita memiliki suatu distribusi lainnya di mana mungkin tidak bisa kita turunkan secara analitik ya, bagaimana fungsi min-nya, variasinya, dan lain sebagainya. Kemudian simulasi ini juga nanti bisa kita gunakan untuk membuat selang kepercayaan ya. Selang kepercayaannya ini bisa kita aplikasikan bukan hanya terhadap selang kepercayaan min ya. Kalau min kan mungkin kalau seandainya min-nya itu berasal dari distribusi normal, kan kita bisa turunkan persamaannya ya. Nah, bagaimana kalau untuk misalkan untuk statistik lainnya, misalkan median, atau misalkan kita mau menghitung selang kepercayaan dari modus atau bahkan nilai minimum atau maksimum, itu juga mungkin bisa kita lakukan dengan simulasi Monte Carlo, di mana kalau kita turunkan secara analitik biasanya itu tidak mudah, bahkan tidak ada ya solusinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan Monte Carlo untuk menentukan komposisi dari distribusi. Ya, misalkan kita mau menghitung suatu peluang Px, di mana misalkan X-nya ini merupakan suatu fungsi lagi ya. Kita sebut Hx merupakan fungsi dari X. Misalkan fungsi dari X-nya berupa X pangkat 2, atau dia merupakan cosinus X dikurangi sin X, dan lain sebagainya. Ini juga sangat berguna ya, di mana simulasi Monte Carlo bisa kita aplikasikan dalam menentukan komposisi dari distribusi. Mungkin kegunaan lain dari simulasi Monte Carlo yang akan saya jelaskan nanti di slide berikutnya, nanti untuk menentukan peluang, kemudian juga untuk mempelajari atau menentukan distribusi sampling ya. Distribusi sampling dari suatu statistik ya. Statistiknya macam-macam ya. Ini adalah nilai yang kita hitung pada sampel ya, misalkan mean sampel, variansi sampel, standar deviasi sampel, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kita berbicara distribusi sampling, biasanya ini nanti erat kaitannya dengan menghitung standar error ya. Standar error ini biasanya kita hitung untuk menunjukkan seberapa akurat estimasi dari nilai statistik yang kita gunakan. Nah, sebagai ilustrasi awal, di sini saya berikan contoh bagaimana cara mengestimasi peluang dengan bantuan simulasi Monte Carlo. Misalkan diberikan soal, ya, misalkan kita melakukan percobaan berupa pelemparan koin sebanyak 10 kali, ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa peluang mendapatkan sisi gambar munculnya sebanyak 3, 6, atau 9 kali. Ya. Nah, soal seperti ini sebenarnya kan bisa kita cari solusinya dengan menggunakan distribusi binomial ya, karena percobaan pelemparan koin ini kan termasuk percobaan binomial. Jadi solusi secara analitiknya ini bisa kita hitung ya.
Caranya bagaimana? Karena di sini kita mau menghitung peluang mendapatkan sisi 3 atau 6 atau 9 sisi gambar dari 10 kali pelemparan koin, maka peluangnya tinggal kita hitung sebagai peluang binomial ya. Kita hitung pertama berapa peluang muncul 3 sisi gambar kalau dilempar sebanyak 10 kali. Ya, berarti peluang 3 sukses dari 10 percobaan ya. Atau 6 berarti ditambah ya. Berarti ditambah peluang sukses 6 kali dari 10 percobaan, berapa peluangnya? Atau 9 berarti ditambah berapa peluang kalau 9 kali sukses dari 10 percobaan ya. Nah, ini bisa kita hitung dengan mudah ya dengan menggunakan distribusi binomial. Di sini saya berikan hasil akhirnya peluangnya sebesar 0,33 ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung peluang ini dengan simulasi Monte Carlo? Nah, idenya adalah simulasi Monte Carlo ini kan berupa kegiatan yang kita lakukan berulang kali ya. Ada sifat pengulangan atau repetisi. Jadi untuk mendapatkan peluang, pertama, andaikan kita melakukan percobaan ya. Misalkan saya punya percobaan pertama. Ya, percobaan pertama, saya benar-benar melakukan pelemparan koin sebanyak 10 kali ya. Kemudian dari 10 kali saya hitung muncul sisi gambarnya berapa kali. Katakanlah banyaknya sisi gambar yang muncul pada percobaan pertama ini adalah 4 dari 10 kali pelemparan koin ya. Nah, berarti percobaan pertama ini saya anggap percobaan yang gagal ya. Kenapa gagal? Karena kan yang saya ingin dapatkan adalah sisi gambar muncul sebanyak 3, 6 atau 9 ya. Jadi di sini misalkan saya sebut percobaan pertama saya sebut gagal ya. Kemudian saya lakukan percobaan lagi ya. Percobaan kedua saya melempar 10 koin ya, melempar 10 kali ya. Saya lemparkan koin sebanyak 10 kali, kemudian saya hitung berapa muncul sisi gambar. Katakanlah muncul sisi gambarnya sebanyak 6 kali ya. Karena dia 6 kali muncul, berarti kan sesuai dengan yang saya harapkan ya. 6 kali berarti percobaannya katakanlah saya sebut sukses ya. Dan seterusnya percobaan ini saya lakukan berkali-kali, katakan saya melakukannya sampai 1000 kali ya. Misalkan pada percobaan ke 1000 saya melemparkan koin 10 kali, saya peroleh sisi gambarnya misalkan muncul 3 ya, berarti sesuai yang saya harapkan, berarti ini percobaannya saya sebut sukses ya. Nah, peluang mendapatkan 3, 6 atau 9 sisi gambar ya, ini bisa kita hitung sebagai rasio sukses ya. Dari 1000 kali percobaan kita hitung berapa kali atau berapa proporsi kita mendapatkan percobaan yang sukses ya. Katakanlah dari 1000 percobaan saya mendapatkan percobaan yang sukses ya. Ini misalkan ada sebanyak 300 kali ya. Berarti peluang mendapatkan 3, 6 atau 9 sisi gambar atau peluang suksesnya ini bisa kita hitung sebagai proporsi banyaknya sukses dibagi dengan banyaknya percobaan, berarti 1000 ya. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya sebesar 0,3 ya. Nah, kalau kita mau melakukan percobaan sebanyak 1000 kali, ya tentu ini tidak mudah kita lakukan dengan cara manual ya. Apalagi simulasi Monte Carlo ini disarankan kita melakukan percobaan sebanyak-banyaknya. Bisa sampai 10.000 kali, bahkan 1 juta kali. Ya, itu dianjurkan supaya kita bisa mendapatkan estimasi yang seakurat mungkin. Ya. Nah, karena di sini kita bisa menggunakan komputer ya untuk melakukan simulasi, maka kita bisa menghitung atau mengaproksimasi peluang binomial ini ya dengan cara pembangkitan bilangan acak ya. Nah, algoritmanya untuk menghitung peluang mendapatkan sisi gambar sebanyak 3, 6 atau 9, di sini saya berikan ada 5 tahapan ya. Tahapan yang pertama, di sini kita harus
atau bisa membangkitkan bilangan acak di mana bilangan acak ini sesuai dengan kondisi yang kita inginkan ya. Jadi dari 10 kali pelemparan koin kan kita mau melihat dari 10 kali itu bagaimana sisi gambar atau sisi angka ya yang dapat muncul dari 10 kali pelemparan koin. Nah, di dalam simulasi misalkan munculnya sisi gambar atau sisi angka, di sini kita ibaratkan sebagai peubah acak Y, di mana Y-nya itu merupakan peubah acak yang berdistribusi uniform dari 0 dan 1 ya. Jadi karena kita bangkitkan dari sembarang bilangan di antara 0 dan 1 ya, misalkan kita punya rentang bilangan dari 0 dan 1 ya. Setiap kita bangkitkan bilangan acak dari 0 dan 1 ya, namanya bilang acak kan dia bisa berada dimanapun ya, bisa misalkan 0,2, 0,8 dan seterusnya ya. Nah, di sini karena kita asumsikan misalkan koinnya itu adalah fair ya, jadi peluang muncul gambar dan angka itu sama besarnya atau peluangnya sebesar 0,5, maka kita bagi dua di sini. Katakanlah kalau yang muncul adalah bilangan antara 0 sampai 0,5, kita sebut ini adalah gambar ya. Tapi kalau yang muncul adalah 0,5 sampai 1, ini kita sebut angka ya. Jadi pada tahapan pertama di sini kita tentukan dulu bagaimana cara membangkitkan barisannya ini berupa barisan munculnya sisi gambar dan sisi angka ya. Jadi kita gunakan bantuan peubah acak uniform. Jadi kalau yang muncul adalah di bawah 0,5 kita sebut gambar, tapi kalau sebaliknya kita sebut angka ya. Nah, peubah acak ini tentunya kan harus kita bangkitkan sebanyak 10 kali karena kita melakukan percobaannya itu adalah melempar koin sebanyak 10 kali ya. Jadi kita bangkitkan bilangan Y yang tadi ya, atau di sini saya sebut sebagai XI, dibangkitkan sebanyak 10 kali ya, di mana I-nya dari 1 sampai 10 ya. Nah, dari 10 bilangan acak XI, di mana tadi ya tidak lupa kita definisikan masing-masing dari 10 bilangan acak, kalau lebih kecil daripada 0,5 kita sebut gambar, tapi kalau lebih besar dari 0,5 kita sebut angka ya. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya dari 10 bilangan acak tadi ya, kita hitung sisi gambarnya muncul berapa kali ya, seperti yang ada di sini ya. Berarti pada tahapan yang di sini kita hitung muncul berapa kali ya. Kemudian kita definisikan, ini misalkan dari di sini dalam algoritma saya sebut T ya. Jadi misalkan T, katakanlah T-nya sama dengan 1 atau sukses ya. Kalau saya ilustrasikan di sini itu sukses, atau 1 itu kalau banyaknya sisi gambar sebanyak 3, 6 atau 9 ya. Jadi kalau dalam hal ini percobaan pertama berarti T-nya 0. Percobaan kedua T-nya adalah 1 dan seterusnya sampai percobaan ke 1000 ini adalah 1 ya. Jadi kalau T0 artinya percobaannya gagal atau tidak menghasilkan sisi gambar sebanyak 3, 6 atau 9 ya. Kemudian kita ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak N kali ya, berarti dalam hal ini N besarnya adalah 1000 ya. Dalam contoh ini berarti ini adalah sebagai N besarnya ya, atau bisa kita ambil yang lebih besar dari 1000. Nah, peluangnya ini bisa kita aproksimasi dengan ini harusnya jumlah T ya. Sigma T ya, kita jumlahkan sigma T. Misalkan tadi kita dapatkan jumlah dari T 300 dibagi dengan banyaknya percobaan, inilah yang kita sebut sebagai aproksimasi dari peluangnya ya. Nah, di sini kita implementasikan algoritma yang tadi kita sudah susun ya ke dalam kode R ya. Nah, di sini pertama di sini kode yang saya tuliskan adalah cara menghitung secara analitik ya. Jadi kita bisa menggunakan distribusi binomial ya. Jadi kalau kita pakai D binom artinya kita mau menghitung peluang ya.
Kalau suksesnya 3 dari 10 kali percobaan, ini adalah peluangnya, kita asumsikan koinnya adalah fair ya. Ditambah peluang 6 sukses dari 10 kali percobaan, ditambah 9 dari 10 kali percobaan ya. Ini hasilnya 0,332 ya. Nah, dengan simulasi Monte Carlo ya, karena ini ada sifat pengulangan, makanya di sini saya pakai perintah for ya. Di sini saya ambil n-nya percobaannya sebanyak 10.000 kali ya. Kemudian saya definisikan t. T ini adalah vektor sepanjang n. Jadi nanti ini objek di mana nanti kita akan menyimpan hasil apakah percobaannya itu kita katakan sukses atau gagal ya. Sukses itu 1, kemudian kalau gagal 0 ya, dimana suksesnya itu kalau jumlah sisi gambarnya sebanyak 3, 6 atau 9 ya. Nah, di sini kita lakukan looping ya. Kita looping, jadi untuk I yang pertama, percobaan yang pertama, kita bangkitkan bilangan acak uniform ya, sebanyak 10 ya, 10 dari dimana rentang bilangan yang kita bangkitkan antara 0 dan 1 ya. Kemudian di sini dari 10 data yang kita bangkitkan disebut XI ya. Kita tentukan kalau bilangannya lebih kecil dari 0,5 ya, maka kita sebut gambar atau 1 ya. Saya sebut 1 di sini artinya gambar. Sedangkan kalau lebih besar dari 0,5 kita sebut 0 atau artinya ini muncul sisi angka ya. Jadi perintah if else di sini hanya mengubah 10 bilangan acak yang dibangkitkan sebagai XI, ini kita tentukan sebagai gambar atau sebagai angka ya. Kemudian sum ini berarti kita mau menjumlahkan banyaknya sisi gambar ya. Jadi kalau misalkan sisi gambar yang muncul atau angka satunya muncul sebanyak 5 kali, ya berarti kan jumlahnya sebanyak 5 ya. Artinya 5 sisi gambar muncul ya. Kemudian di sini kita definisikan T, di mana T itu tadi ya percobaannya sukses atau gagal, di mana sukses itu kalau H-nya ya jumlah sisi gambarnya 9, 6 atau 3 ya. Kalau 9, 6 atau 3 kita sebut 1 atau sukses ya, tapi kalau gagal 0 ya. Berarti di sini peluangnya, peluang dari yang ditanyakan tadi ya, peluang mendapatkan sisi gambar sebanyak 3, 6 atau 9 tinggal kita hitung sebagai banyaknya percobaan sukses atau sum dari T dibagi dengan banyaknya percobaan ya. Di sini kita peroleh aproksimasi estimasi peluangnya sebesar 0,32 ya, kurang lebih mendekati nilai peluang yang kita hitung secara teori. Di sini saya juga masih punya contoh yang sama ya. Contoh yang kedua, di sini masih berbicara mengenai estimasi peluang binomial. Misalkan kita masih melakukan percobaan sebanyak 10 kali. Kemudian di sini yang diminta adalah berapa peluang mendapatkan sisi gambar lebih dari 3 ya. Nah, secara teori ini kan sebenarnya kita hitung adalah peluang X lebih besar dari 3 ya, dimana X-nya ini adalah percobaan binomial dimana N-nya sebanyak 10 ya. Kemudian misalkan peluangnya kita asumsikan koinnya fair berarti 0,5 ya. Nah, menghitung peluang ini sama saja menghitung 1 dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan 3 ya. Artinya kita harus menghitung peluang 1 dikurangi peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ya. Atau kalau kita menggunakan software R ya, sebenarnya kita bisa menghitung dengan menggunakan perintah pbinom ya.
dengan menggunakan perintah P-binom ya, peluang X lebih besar dari 3 sebesar 0,828. Nah, bagaimana cara mendekati atau menghitung peluang ini dengan pendekatan simulasi Monte Carlo ya. Idenya sama ya, kita lakukan pengulangan percobaan dari percobaan 1, percobaan kedua sampai dengan di sini saya melakukan percobaan sampai percobaan ke 10.000 ya. Jadi percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga sampai dengan percobaan ke 10.000 ya. Percobaan pertama kita lakukan pelemparan koin sebanyak 10 kali ya. Katakanlah banyaknya sisi gambar ini yang muncul adalah 2 ya. Berarti di sini kita katakan percobaannya gagal ya. Karena yang mau kita lihat adalah peluang mendapatkan sisi gambar lebih dari 3 ya. Misalkan percobaan kedua sebanyak 4, percobaan ketiga muncul sisi gambar sebanyak 7, sampai percobaan ke 10.000 adalah sebanyak misalkan 5 ya. Berarti percobaan kedua kita katakan sukses, percobaan 3 juga sukses ya karena lebih besar dari 3, sampai dengan percobaan terakhir ini juga kita sebut sukses ya karena lebih besar dari 3. Nah, dari sini kita hitung berapa banyaknya percobaan yang sukses ya. Jadi rasio banyaknya percobaan sukses dibagi dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan, itulah hasil aproksimasi dari besarnya peluang mendapatkan sisi gambar lebih dari 3 ya. Jadi di sini saya berikan kode R-nya ya. Di sini saya punya objek I ya, di mana I ini adalah objek di mana nanti kita akan mengidentifikasi dari 10.000 kali percobaan apakah masing-masing percobaannya itu gagal atau sukses ya. Jadi gagal kalau tidak lebih dari 3 sisi gambar, tapi sukses itu kalau sisi gambar lebih dari 3 ya. Nah, di sini kita pakai sama, pakai looping. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan, tidak membangkitkan melalui bilangan acak uniform ya. Tapi di sini saya menggunakan sampel ya, di mana yang saya sampel itu adalah bilangan 0 dan 1 ya. Kalaupun mau menggunakan bilangan acak uniform seperti tadi juga nggak masalah ya. Jadi kita definisikan percobaan atau pelemparan koinnya itu dengan bilangan acak uniform seperti contoh sebelumnya itu juga nggak masalah ya. Di sini saya hanya memberikan ilustrasi bagaimana kita bisa mengimplementasikan algoritma yang sama, tetapi mungkin cara pengkodingannya itu berbeda ya. Nah, di sini saya ambil sampel C 0 dan 1, artinya saya punya vektor yang isinya 0 dan 1. Di mana saya ambil sampel secara acak sebanyak 10 kali tetapi dengan pengembalian ya. Jadi antara 0 dan 1 diambil secara berulang ya dengan pengembalian sebanyak 10 kali ya. Artinya nanti dia bisa menghasilkan percobaan I nanti isinya berupa vektor yang isinya 0 atau 1 ya. Salah satu realisasinya bisa seperti ini ya. Dimana panjangnya ini tentunya panjangnya adalah sebanyak 10. Kemudian dari percobaan ini kita jumlahkan ya. Misalkan 1 ini tadi adalah sisi gambar yang muncul, berarti kalau kita jumlahkan, kalau lebih besar dari 3, berarti nanti dia akan dituliskan sebagai true ya. Tapi kalau ternyata jumlah percobaannya 2, ya berarti kan dia tidak lebih kecil dari 3 ya, berarti dia nanti menjadi false ya. Ini dilakukan sebanyak 10.000 kali, diulang-ulang sebanyak 10.000 kali. Kemudian hasilnya nanti kita jumlahkan ya. Sum I artinya ini adalah banyaknya percobaan sukses ya. Dibagi dengan N, ini adalah estimasi peluang dari sisi gambar lebih besar dari 3 ya. Hasilnya 8263 ya, artinya apa? Dari 10.000 kali percobaan sebanyak 8.263 ini menghasilkan percobaan di mana sisi gambarnya lebih dari 3 ya. Dan kalau kita bandingkan dengan peluang secara teori kan kurang lebih mendekati ya, 0,82 juga ya, sekitar nilai yang sama.